Halo siswa kelas 12. Dalam video ini kita akan mempelajari bagaimana mendeskripsikan struktur, cara penulisan, tata nama senyawa turunan alkana berdasarkan gugus fungsinya. Kalian tentu telah mempelajari tentang alkana, senyawa hidrokarbon yang merupakan bagian dari senyawa yang dipelajari dalam kimia organik. Kimia organik ini adalah cabang dari ilmu kimia yang mempelajari lebih lanjut tentang senyawa-senyawa karbon. Kata organik ini digunakan karena senyawa karbon ini umumnya ditemukan di dalam makhluk hidup. Namun, tidak semua senyawa karbon dikategorikan sebagai senyawa organik. Misalnya karbon dioksida adalah senyawa non-organik. Seperti telah kalian ketahui, senyawa karbon ini unik. Karbon memiliki 4 elektron valensi, yang pada umumnya keempatnya membentuk ikatan kovalen. Makhluk hidup menggunakan keragaman senyawa karbon untuk membentuk sistem yang kompleks. Ada lebih dari 20 juta senyawa organik, dan jumlahnya terus bertambah seiring sintesanya atau ditemukannya senyawa-senyawa baru untuk keperluan industri dan kelangsungan hidup manusia. Termasuk di dalamnya adalah remdesivir yang dikategorikan sebagai antivirus karena telah terbukti cukup efektif dalam mengobati Ebola, SARS, dan riset terakhir mengatakan senyawa ini juga cukup efektif dalam pengobatan COVID-19. Ada juga hidroksikloroquine yang saat ini juga sedang tren karena dapat membantu pemulihan COVID-19. Tentu kita sulit untuk menghafal ke-20 juta nama-nama beserta struktur dari senyawa-senyawa organik ini. Sehingga pada akhir abad 19, digagaskanlah suatu standar internasional oleh August Kekule, seorang ahli kimia asal Jerman. Pada akhirnya, tata nama ini berhasil disusun dan disebut sebagai tata nama UPEC. Sehingga nanti dalam mempelajari kimia organik, kalian akan menggunakan tata nama UPEC ini dan juga nama lazim yang telah digunakan sebelum ditetapkannya tata nama UPEC ini. Senyawa-senyawa turunan alkana adalah senyawa-senyawa yang berasal dari alkana yang satu atau lebih atom hanya digantikan oleh atom atau gugus atom lain. Gugus pengganti ini ternyata berperan sangat besar terhadap sifat senyawa yang bersangkutan. Sebagai contoh, etana. Etana ini memiliki titik didih negatif 89 derajat Celcius. Sedangkan etanol mempunyai titik didih 78 derajat Celcius. Perbedaan ini disebabkan adanya gugus OH pada senyawa etanol yang mengakibatkan ikatan antar molekul pada etanol jauh lebih kuat daripada ikatan antar molekul dalam etana. Ikatan molekul dalam etana hanyalah ikatan van der Waals yang lemah, sedangkan pada etanol terdapat ikatan hidrogen yang jauh lebih kuat dari ikatan van der Waals. Dalam sifat-sifat kimia sendiri, gugus fungsi ini merupakan pusat dari reaktivitas. Perubahan biasanya hanya terjadi pada gugus fungsi. Contohnya dalam alkohol bereaksi dengan logam natrium. Sedangkan pada alkana tidak bereaksi dengan logam natrium. Oleh karena peranannya yang sangat dominan, gugus pengganti ini disebut sebagai gugus fungsi, yaitu gugus penentu sifat.
Ada 7 golongan senyawa turunan alkana yang akan kita pelajari, yaitu alkohol, ether, aldehida, keton, asam karboksilat, ester, dan haloalkana. Secara garis besar, langkah penamaan senyawa organik berdasarkan tata nama UPEC adalah sebagai berikut. Pertama, kita mengidentifikasi gugus fungsi untuk menentukan dalam golongan senyawa manakah senyawa tersebut berada, apakah alkohol, ether, asam karboksilat, atau yang lainnya. Langkah kedua, memilih rantai induk, yakni rantai terpanjang yang mengandung gugus fungsi. Ketiga, kita menuliskan nomor dari salah satu ujung sehingga posisi gugus fungsi mendapat nomor terkecil. Keempat, kita dapat mulai menuliskan nama dimulai dari posisi dan nama rantai cabang, posisi gugus fungsi, dan kemudian nama rantai induk. Penulisan rantai cabang diurutkan berdasarkan urutan abjad nama rantai cabang tersebut. Golongan yang akan kita pelajari pertama adalah alkohol. Alkohol mempunyai gugus fungsi OH dan struktur umum ROH. R ini adalah gugus alkil yang memiliki rumus umum CnH2n plus 1. Sebagai contoh, apabila hanya memiliki satu C, maka rumus senyawanya adalah CH3OH. Dan karena hanya satu C, nama senyawa ini adalah metanol. Ol ini diambil dari akhiran ol pada alkohol. Baik, untuk latihan, kita coba memberikan nama untuk senyawa ini. Pertama yang harus kalian lakukan adalah menentukan gugus fungsi. Di sini ada gugus fungsi OH, sehingga senyawa ini masuk ke dalam golongan alkohol. Yang kedua, kalian harus menentukan rantai induk, yakni rantai terpanjang yang memiliki gugus fungsi. Ketiga, kalian menuliskan nomor dari rantai induk tersebut dengan syarat gugus fungsinya harus mendapat nomor terkecil, sehingga dalam kasus ini kita memberi nomor dari kanan ke kiri karena gugus fungsinya berada di sebelah kanan. Setelah itu kita tentukan lagi nama rantai cabangnya. Rantai cabang di atom C nomor 4 adalah metil, dan rantai cabang di atom C nomor 5 adalah etil. Sehingga nama untuk senyawa ini adalah 5-etil. Etil kita tulis lebih dahulu karena abjadnya lebih dahulu ya. Lebih dahulu, sehingga etil ditulis lebih dahulu. 5 etil, kemudian 4 metil. Kemudian posisi dari gugus fungsi 2, di sini ada dalam C nomor 2. Kemudian nama rantai induknya hep, karena ada 7C di sini, heptan, dan diakhiri dengan ol untuk alkohol. Ya, sehingga nama dari senyawa ini adalah 5 etil, 4 metil, 2 heptanol. Cara lain dapat juga dengan menempatkan nomor gugus fungsi sebelum akhiran ol, sehingga dapat juga diberikan nama 5 etil, 4 metil, heptan, 2 ol. Ya, ini sama saja. Selanjutnya kita akan coba menggambar struktur dari 2,4 dimetil 3 heksanol. Dalam menggambar struktur, pertama kita harus menggambar dulu rantai induknya. Rantai induknya di sini adalah heksan. Jadi dia ada 6 karbon.
Dan di posisi nomor 3 ada gugus fungsinya, ol. Posisi nomor 2 ada metil, CH3. Posisi nomor 4 juga ada metil, CH3. Kemudian tinggal dilengkapi dengan H, hidrogennya, sehingga nanti kalian akan mendapatkan seperti ini. Selain nama IUPAC, alkohol sederhana juga mempunyai nama lazim, yaitu alkil alkohol. Alkil alkohol ini diambil dari struktur umumnya ROH. Ini alkil dan gugus fungsinya alkohol. Beberapa contoh adalah CH3OH metanol, nama lazimnya adalah metil alkohol. C3CH2CH2OH, 1 propanol adalah propil alkohol. Kemudian 2 propanol, nama lazimnya isopropil alkohol. 2 metil 1 propanol, nama lazimnya isobutil alkohol. Dan etanol, nama lazimnya etil alkohol. Golongan kedua yang kita pelajari adalah eter atau alkoksi alkana yang memiliki gugus fungsi O dan struktur umumnya adalah ROR. Ini adalah alkoksi, ini adalah alkananya. Alkoksi ini harus memiliki rantai yang lebih kecil atau sama dengan alkananya. Ya, sehingga sebagai contoh kita lihat untuk CH3OCH3, nama senyawa ini adalah metoksi metana. Untuk CH3CH2OCH3, nama senyawa ini adalah metoksi etana. Jadi alkoksinya harus lebih sedikit atau sama dengan nama si alkana. Kemudian selanjutnya ada metoksi propana. Di sini hanya ada 1 C dan yang lain adalah 3C. Jadi 1 metoksi propana. Metoksi ini ada di gugus atom, di atom nomor 1 dari rantai propananya. Ya, kemudian 2 metoksi propana. Di sini propananya, atom yang berdekatan dengan gugus metoksinya adalah atom C nomor 2 dari propana. Eter ini juga mempunyai nama lazim. Nama lazimnya adalah sebagai berikut: dimetil eter, metil etil eter, metil propil eter, dan metil isopropil eter. Golongan ketiga yang kita pelajari ada aldehida. Aldehida memiliki gugus fungsi C ikatan lengkap O, H, dan struktur umumnya adalah R, C, O, H, atau biasa suka ditulis R, C, H, O. Ya, untuk nama aldehida ini akhirannya diganti dengan al. Seperti pada alkohol, akhirannya ol, tetapi pada aldehida diganti menjadi al. Untuk latihan kita akan coba memberikan nama untuk struktur ini. Pertama kita identifikasi gugus fungsi. Gugus fungsinya adalah aldehida.
Yang kedua, tentukan rantai induknya. Rantai induk itu rantai terpanjang yang mengandung gugus fungsi. Kemudian ada satu rantai cabang di sini pada nomor 3 sehingga namanya menjadi 3 metil karena ada 4 atom karbon di rantai induk. Ini menjadi butan dan gugus fungsinya adalah aldehida. Nah, ini adalah 3 metil butanal. Kemudian sebagai contoh lain, yang pertama kita tentukan gugus fungsi. Gugus fungsinya adalah aldehida. Kemudian tentukan rantai induk. Setelah menentukan rantai induk, gugus fungsinya ada pada nomor 2 metil dan ada nomor 3 metil, sehingga namanya menjadi 2,3 dimetil karena ada 4 C dalam rantai induk, jadi butan. Nama lazim aldehida diturunkan dari nama lazim asam karboksilat yang sesuai dengan mengganti akhiran -at. Nama lazim asam karboksilat sendiri akan kalian pelajari nanti di bagian asam karboksilat. Untuk metanal, nama lazimnya adalah formaldehida, etanal, asetaldehida, propanal, propionaldehida, butanal, butiraldehida. Golongan selanjutnya yang akan kita pelajari adalah keton. Keton mempunyai gugus fungsi C ikatan rangkap O. Struktur umumnya adalah R C ikatan rangkap O R, atau sering juga ditulis R C O R. Nama alkanon sendiri diambil dari alkana dengan akhiran A diganti menjadi on. Anggota terkecil dari golongan ini adalah propanon dengan rantai induk 3 atom C, ya, atau biasa juga disebut dengan aseton. Sebagai contoh, kita akan memberi nama untuk senyawa ini. Pertama, kita identifikasi gugus fungsi. Di sini ada C dengan ikatan rangkap O berada di tengah-tengah, maka ini adalah golongan keton. Kemudian kita memberi nomor pada rantai induknya dengan gugus fungsi mendapat nomor yang terkecil. Maka untuk senyawa ini kita dapat memberi nama butanon, atau lengkapnya 2-butanon. Untuk nama lazimnya, kita menggunakan nama alkil, kemudian untuk gugus fungsinya kita sebut dengan keton. Jadi untuk senyawa ini kita sebut metil etil keton. Kita coba lagi untuk senyawa lain. Di sini kita identifikasi gugus fungsinya. Ini adalah keton. Kemudian rantai terpanjangnya ada 5 karbon dengan nomor 1, 2, 3, 4, 5. Pada nomor 2 terhadap rantai induk terdapat metil, sehingga nama senyawa ini adalah 2-metil. Pada posisi nomor 3
terdapat ikatan rangkap O, jadi 3. Jumlah karbon pada rantai induk ada 5, jadi pentanon 2 metil 3 pentanon, atau nama lazimnya etil isopropil keton. Selanjutnya asam karboksilat atau asam alkanoat. Asam karboksilat mempunyai gugus fungsi C ikatan rangkap O, OH. Struktur umumnya adalah RCOOH atau biasa juga ditulis RCOOH. Nama asam alkanoat diturunkan dari nama alkana yang sesuai dengan mengganti akhiran A menjadi oat dan memberi awalan asam. Sebagai contoh, kita akan mencoba memberi nama untuk senyawa ini. Pertama, kita identifikasi gugus fungsinya. Di sini terdapat COOH, ini adalah golongan asam karboksilat. Kemudian kita beri nomor pada rantai induknya. Untuk asam karboksilat dan aldehida, C dengan ikatan rangkap O akan selalu mendapat nomor 1. Dan pada posisi atom C nomor 3 rantai induk terdapat gugus metil. Sehingga nama untuk senyawa ini adalah 3 metil butanoat dan awali dengan asam 3 metil butanoat. Kemudian kita akan coba menggambar struktur dari asam 2 hidroksi 3 metil butanoat. Pertama yang harus kita lakukan adalah menggambar rantai induknya. Dia butanoat, maka dia akan memiliki 4 atom C. Pada posisi nomor 3 terhadap rantai induk terdapat gugus metil, dan pada posisi nomor 2 terhadap rantai induk terdapat gugus hidroksi atau OH. Sehingga strukturnya adalah seperti ini. Nama asam karboksilat ini agak berbeda karena asam-asam karboksilat ini telah ada sebelum ditetapkannya nama IUPAC. Untuk asam metanoat adalah asam formiat. Asam etanoat nama lazimnya adalah asam asetat atau cuka. Asam propanoat nama lazimnya adalah asam propionat. Asam butanoat nama lazimnya asam butirat, berasal dari butirum yang artinya mentega. Asam petanoat nama lazimnya adalah asam valerat yang berasal dari tanaman valerian karena tanaman valerian ini mengandung asam valerat. Kemudian untuk nama rantai yang bercabang, di sini untuk cabangnya kita menggunakan huruf Yunani yang sebelahan langsung dengan gugus fungsinya akan mendapat huruf alfa dan sebelahnya beta. Sehingga untuk struktur ini menjadi asam beta metil butanoat. Selanjutnya adalah ester. Ester mempunyai struktur umum seperti ini dan namanya adalah alkil alkan noat. Untuk alkilnya diambil dari
alkil yang berada di sebelah O. Sebagai contoh, kita akan mencoba beri nama senyawa ini. Senyawa ini mempunyai alkanoat ya, yang ada COO ya. Ini disebut alkanoat karena ada 3 C di sini, maka ini adalah propan. Untuk alkilnya yang ada di sebelah kiri ini, karena ada 2 C, ini adalah etil. Sehingga nama struktur ini adalah etil propanoat. Kemudian untuk senyawa ini sama seperti tadi. Ini adalah alkilnya. Di sini bentuk ini adalah isopropil. Dan pada sisi ini adalah ini alkanoatnya. Alkanoatnya ini ada 2 C, jadi ini etanoat. Jadi untuk senyawa ini dinamakan isopropil etanoat, atau nama yang lebih umum adalah propan 2-il, karena yang berkaitan dengan O adalah atom C nomor 2 dari propan, etanoat. Yang terakhir kita pelajari adalah haloalkana. Haloalkana adalah senyawa turunan alkana yang 1 atau lebih atom H-nya digantikan oleh halogen. Struktur umumnya adalah RX. Dalam penamaannya ada sedikit perbedaan dibanding yang golongan lainnya. Apabila terdapat lebih dari 1 halogen dalam satu senyawa, maka halogen yang lebih reaktif akan mendapat penomoran yang lebih kecil. Urutan kereaktifannya adalah F, Cl, Br, dan yang terakhir adalah I. Jadi kalau ada F dan Cl di dalam satu struktur yang sama, F akan mendapat nomor yang lebih kecil. Sebagai contoh, senyawa ini terdapat F dan Cl di senyawa yang sama, sehingga yang mendapat nomor 1 adalah yang lebih reaktif, yaitu F. Jadi ini 1 dan ini 2, dan namanya adalah 2-kloro 1-fluoroetana. Kemudian kita coba untuk memberi nama rantai ini. Pertama, identifikasi gugus fungsi. Di sini ada kloro. Kemudian rantai terpanjangnya sebagai rantai induk yang membawa gugus fungsi. Dan cabangnya ada metil dan etil. Sehingga nama senyawa ini 2-kloro 4-etil 3-metil heksana. Monohaloalkana sederhana mempunyai nama lazim, yaitu alkil halida. Untuk CH3Cl namanya adalah metil klorida, dan untuk senyawa ini namanya adalah isobutil bromida. Terima kasih sudah menyaksikan. Apabila ada pertanyaan, kalian dapat menanyakan pada guru kelas kalian. Sampai jumpa di video yang lainnya.